Ya, kita lanjutkan, Dokter Nova. Mereka-mereka yang kemudian nggak punya malu begitu ya, melakukan aksi bejatnya bahkan di tempat-tempat umum tidak memperhitungkan kondisi lingkungan sekitar. Ini memang termasuk juga gangguan kejiwaan atau bagaimana, Dok? Iya, Mbak Maria, Mas Rizky, aku tuh nggak mau bawa ini dulu ke ranah gangguan jiwa gitu ya, masalah pelecehan seksual. Karena kalau dari perspektif sosiokultural gitu ya, pelecehan seksual ini kan merupakan konsekuensi dari power atau dominasi laki-laki, terjadi objektifikasi seksual terhadap perempuan, dan perlu kita garis bawahi ini, terjadi persetujuan atau pembiaran atas kekerasan terhadap perempuan tersebut gitu. Jadi yang urgent saat ini sebenarnya adalah solusinya, dan ini solusinya harus luas betul, harus sistematis. Jadi harus ada intervensi pelecehan seksual seluas-luasnya dari level individu, level kelompok, sosial, sampai organisasi, company, lembaga pendidikan begitu. Jadi salah satu contoh adalah tadi beberapa kasus itu penting, bystander intervention atau saksi mata. Karena sexual harassment ini terjadi di hadapan saksi mata atau bystander, yang mana sebenarnya mereka berpotensi menghentikan pelaku pelecehan, dan minimal mereka bisa melaporkan insiden tersebut. Jadi melihat, merekam, dan melaporkan begitu ya. Kenapa banyak korban yang pasif? Karena resiko yang dia rasakan akan terjadi kalau dia berbicara. Karena itu tadi, banyak yang mengesankan, bukan mengesankan, memang seperti itu yang beredar di masyarakat, bahwa implikasi itu terjadi karena dari gestur dia, body language dia, cara berpakaian dia gitu ya, dan keperempuanannya dia gitu. Nah, oleh karena itu tadi bystander intervention penting. Saksi mata perlu dilakukan penguatan di situ. Kemudian yang kedua, kelompok laki-lakinya nih penting seluas-luasnya bagi laki-laki ini untuk belajar tentang pelecehan seksual dari perspektif target gitu, atau melatih secara bagaimana mereka berempati gitu ya terhadap perempuan, sehingga mengurangi kemungkinan laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual. Sorry, Mas Rizky, gimana Mas Rizky? Oke, kita mau pantau dulu Dokter Nova kembali di Terminal Bekasi. Sudah ada rekan kami di sana, Kurnia Dwi Hapsari, untuk melaporkan bagaimana ya kondisi di sana dan juga mungkin antisipasi juga yang dilakukan bagi para di terminal penumpang atau ini ya. penumpang kendaraan umum yang ada di sana. Kita langsung menuju Nia di Terminal Bekasi. Nia, silakan. Iya, selamat pagi Rizky, Maria, dan juga pemirsa. Tentu kita tahu beberapa waktu lalu ini sempat terjadi aksi pelecehan seksual di angkutan kota ataupun angkot. Dan khususnya kejadian tersebut terjadi di wilayah DKI Jakarta. Bahkan korban ini sempat memvideokan aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Videonya juga viral dan pelaku pun akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Dan tentunya aksi kejahatan seksual ini juga menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi kaum perempuan. Dan kalau di Kota Bekasi sendiri sampai dengan saat ini kami masih belum mendengar adanya kasus pelecehan seksual di angkutan kota, dan berharap kejadian tersebut memang tidak terjadi di wilayah Kota Bekasi. Namun untuk mengetahui seperti apa kewaspadaan dari kaum perempuan khususnya dalam menaiki angkutan kota saat ini, saya akan mencoba untuk menanyakan kepada salah satu warga di wilayah Kota Bekasi terkait dengan bagaimana kewaspadaannya saat menaiki angkutan kota. Selamat pagi, Mbak. Ya, pagi juga. Iya, Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Siti. Mbak Siti, ini dari mana mau kemana, Mbak? Saya dari kampung mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta ya, Mbak. Kalau Mbak Siti sendiri, aktivitas sehari-hari seringnya menggunakan transportasi apa, Mbak? Apa sering menggunakan angkot, Mbak? Kalau transportasi setiap hari mah biasanya pakai kendaraan pribadi, kalau enggak pakai kereta KRL, kalau enggak ojek online. Kalau angkot sendiri sering nggak Mbak naik angkot? Apa bagaimana Mbak? Jarang sih. Kenapa Mbak alasannya? Alasannya nunggunya lama. Nunggunya lama. Macet. Mbak, belakangan ini kan marak nih Mbak aksi pelecehan seksual ya Mbak ya. Nah, salah satunya juga terjadi di angkutan kota Mbak atau angkot. Gimana Mbak, dari Mbak sebagai perempuan melihat pemberitaan seperti itu gimana Mbak? Ya tentunya takut ya, Khawatir gitu ya Mbak ya, sempat takut. Nah kalau Mbak sendiri gimana Mbak untuk kewaspadaannya ketika menaiki angkot itu gimana Mbak? Ada kiat-kiat gak sih Mbak? Ya ada sih, kayak mungkin sikap kita, terus penampilan juga harus jangan terlalu terbuka atau gimana menggoda laki-laki. Terus kan angkot ini kan kadang-kadang sepi gitu ya Mbak ya. Itu
apakah Mbak ada siasat misalnya naik di depan ataupun nyari yang agak rame atau gimana Mbak? Nyari yang ramai. Nyari yang rame ya Mbak ya. Mbak, ini kan aksi pelecehan ini di angkot ini terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah Mbak maupun di Kota Bekasi. Harapan ke depannya gimana nih Mbak? Khususnya untuk pelaku-pelaku yang masih kita nggak bisa antisipasi juga gitu. Ya, harapan ke depannya kayak antisipasi buat ini ya, kayak keamanan buat penumpang, misalkan pasang CCTV atau apa ya, gimana ya? Di angkotnya? Di angkotnya ya, biar aman lah buat penumpang juga, biar jadi bukti apa gimana, takut ada apa Kasus pelecehan itu. kasus pelecehan. Terus apa lagi Mbak buat supir angkot atau apa gitu? Kadang kan suka melihat kejadian gitu. Ya buat supir angkot, ya kalau melihat kejadian seperti itu, jangan diem aja lah, lapor ke pihak berwajib atau gimana. Dibantu gitu ya Mbak? Ya. Baik. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya. Maria, Rizky dan juga pemirsa, itu tadi salah satu warga yang kami tanyakan mengenai dengan kewaspadaannya saat menggunakan angkutan kota ataupun angkot. Memang perlu kewaspadaan selain dari penumpang sendiri dan juga supir angkot ini diminta untuk saling bantu ketika terjadi pelecehan seksual di dalam angkutan kota. Para supir ini diminta untuk tidak tinggal diam ataupun bersikap sigap gitu bila terjadi pelecehan seksual di dalam angkot, dan juga diminta untuk dipasangi CCTV di dalam angkot agar jika terjadi aksi pelecehan seksual para korban ini bisa mencari bukti menggunakan CCTV tersebut. Demikian Rizky dan Ayah, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari melaporkan langsung dari Terminal Bekasi. Kewaspadaan tadi yang digarisbawahi ya. Betul. Nah, kita lah kembali menuju ke Dokter Nova. Dokter, apa ya kira-kira solusi yang bisa diberikan agar kejadian-kejadian ini tidak terulang, dan nampaknya memang masih cukup banyak begitu ya para korban ini nggak tahu sebenarnya dia mengalami apa dan tahapan seperti apa yang harus dilalui. Iya begitu. Harus melaporkah? Harus seperti apa awalnya? Oke. Tadi sempat sudah disinggung sedikit ya tentang kira-kira solusinya itu tidak hanya cukup pada level individual saja, tapi juga kelompok, organisasi, sosial, dan seterusnya. Dan tadi bagaimana saksi mata juga penting begitu ya, karena dia yang akan menjadi penguat, dia yang akan memberikan dukungan kepada korban gitu. Karena kalau tidak ada bukti, kadang-kadang disalahkan dia melapor bahwa itu terjadi karena dia yang mungkin seduktif, dan itu terjadi kok. Ini bukan saya semata-mata sentimen perempuan, bukan. Ini kasus-kasus yang saya sudah benar-benar menyaksikan langsung gitu. Nah, jadi ini kan di moda transportasi. Karena di moda transportasi berarti penting untuk mengubah iklim di organisasi yang moda transportasi itu tadi. Ada harus mengadopsi kebijakan, prosedur untuk anti pelecehan yang jelas. Tadi supir katanya harus membantu gitu, atau kenek harus membantu. How? Ya, berarti harus dari level kebijakannya begitu. Level kebijakannya diadopsi sedemikian rupa atau dibuat sedemikian rupa sehingga ada prosedur anti pelecehan apabila terjadi dalam moda transportasi. Dikembangkan kebijakannya, sebarluaskan gitu ya. Kemudian ditegakkan kebijakan prosedur tersebut. Jadi mereka yang naik ke kendaraan umum itu tadi udah tahu ini ada lampu merah nih kalau mereka melakukan pelecehan seksual, dan dengan demikian juga memberdayakan korban begitu supaya membuka jalan bagi mereka gitu untuk melakukan pelaporan. Nah, jadi artinya kalau moda transportasi ini laporannya kemana ya? Mungkin ada hotline service atau apa begitu ya. Kalau dia bisa punya moda transportasi pasti punya budget lah untuk itu, dan ada silakan kalau ada bukti. Kalau tidak ada bukti juga jangan tertutup kemungkinan dong. Masa harus selalu ada saksi mata? Kan itu bisa belum tentu itu subjektif gitu ya. Kemudian pelatihannya juga penting gitu. Pelatihan apa? Ini penting sekali orang memahami pelecehan seksual apa sih gitu ya. Kita perlu meningkatkan kepekaan gitu. Apa sih yang merupakan pelecehan seksual? Jadi pelaporan juga bisa meningkat. Karena contohnya apa? Ada di Amerika Serikat, dia dilakukan survei dan ternyata 25% perempuan mengatakan mengalami pelecehan seksual. Tapi begitu di probing lebih mendalam, dikasih contoh. Ada ini kah terjadi, itu kah terjadi, ternyata naik jadi 45%. Akhirnya mereka menyadari, oh itu pelecehan seksual.
Nah, ini penting, dan kalau moda transportasi berarti kebijakan dari organisasi atau company-nya seperti apa, dan itu tadi tidak hanya cukup dikembangkan, sebarluaskan, tegakkan kebijakan itu, kemudian berikan pelatihannya gitu ya kepada supir atau siapa dan lain sebagainya, dan siapkan seperti hotline service atau apa outlet ya, medium gitu untuk terjadi pelaporan gitu, karena ini kalau kita mau melihat ini urgent, ya udah kita lihat ini urgent. Maka kita lakukan sebuah upaya untuk menyelesaikan tidak hanya pada level individu, tapi juga kelompok, organisasi, dan sosial begitu. Iya. Kebijakan itu tadi kalau perlu mungkin divideokan, difoto, ditempel itu muka-muka para pelaku ya. Jadi ada efek jera di sana. Terima kasih Dr. Nova atas informasinya. Ya, terima kasih Dok. Selamat Terima pagi. kasih, Dokter. Selamat Assalamualaikum. pagi. Semoga bisa bincang-bincang lagi ya sama Dr. Nova ya.